Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini, yaitu masih di tema 1 tentang organ gerak, hewan, dan manusia. Subtema 1, pembelajaran kedua. Setelah sebelumnya, kita pelajaran yaitu tentang pembelajaran ke-1 tentang organ gerak pada kelinci. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama yaitu dengan mengamati gambar cerita, siswa mampu menyusun dan merangkai sebuah cerita secara runtut. Kedua, dengan menceritakan sebuah gambar, siswa mampu mengolah informasi dan data menjadi sebuah cerita secara tepat. Dengan mengamati gambar, siswa mampu menyebutkan organ gerak hewan beserta fungsinya secara tepat. Dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi gerak ikan di air secara tanggung jawab. Coba kamu amati dan pahami rangkaian gambar cerita berikut ini. Dalam gambar pertama, Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya pun banyak sekali. Pada gambar kedua, Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel. Kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat kepada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin mengemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali, Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Gambar tadi merupakan gambar cerita. Dalam gambar tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh, gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yakni gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Menggunakan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan dan isi bacaan atau teks. Adapun ragam gambar ilustrasi antara lain berupa sergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, koper, kartun, dan karikatur. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh, gambar cerita adalah gambar. Dalam menggambar, ilustrasi mempunyai langkah-langkahnya, yaitu seperti berikut. Pertama, mencari gagasan dulu. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Yang kedua, sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus hati-hati. Perhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang digambar. Dan yang ketiga yang paling penting, yaitu pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnai. Pewarnaan dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, memberi warna sesuai dengan aslinya. Kedua, memberi warna berdasarkan imajinasi kita sendiri. Jadi bebas ya. Jadi kalau kita mempunyai imajinasi yang lain, kita bisa bebas atau bebas dari warna yang sedasarnya. Adapun untuk membuat sebuah gambar bercerita atau gambar cerita, kita memerlukan alat-alat atau bahan-bahannya agar menjadi sebuah gambar yang menarik. Yang pertama, yaitu alasnya dulu. Alasnya merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Kamu dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer.
Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Selain itu juga berpengaruh pada awet atau tidaknya hasil gambar pada saat disimpan. Dan yang kedua yaitu media pewarnanya. Di sini ada pensil warna, ada cat air, ada krayon, dan banyak lagi pewarna yang mungkin kalian juga pada punya ya. Untuk dapat menceritakan apa yang terkandung di dalam gambar, diperlukan ketelitian dalam mengamati gambar. Selain itu juga diperlukan kemampuan dalam berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Di sini ada beberapa gambar tentang perilaku kelinci. Coba sekarang ceritakan rangkaian gambar ilustrasi di atas sesuai pemahamanmu. Jadi, bagaimana gambar cerita di atas atau gambar ilustrasi apa tentang cerita di atas? Coba ceritakan sesuai pemahamanmu ya. Setelah kita memperhatikan tentang gambar cerita atau gambar ilustrasi di atas, kita bisa mengumpulkan tentang alat atau organ gerak pada kelinci, yaitu, tahu kan? Pasti kalau kelinci berloncat itu karena kaki. Fungsi pada kaki kelinci yaitu fungsi utamanya adalah untuk bergerak. Kelinci bergerak dengan meloncat menggunakan kaki. Kaki belakang kelinci lebih kuat dan panjang dibandingkan dengan kaki depannya. Jadi, kaki yang belakang itu adalah untuk menolak atau untuk meloncat. Kelinci bergerak karena bisa atau mempunyai tulang belakang, sehingga kelinci digolongkan kepada hewan vertebrata karena memiliki tulang belakang. Sedangkan yang tidak mempunyai tulang belakang namanya invertebrata atau avertebrata. Adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Meskipun tidak memiliki tulang belakang, hewan tersebut juga bisa bergerak. Dan kelinci merupakan kelompok mamalia yang termasuk hewan vertebrata. Nah, di sekitarmu pasti banyak sekali hewan vertebrata lain selain kelinci. Coba tuliskan dan sebutkan anggota gerak dan fungsinya. Nah, di sini ada beberapa gambar. Coba tuliskan dan sebutkan anggota gerak dan fungsinya. Coba bikinlah atau buatlah laporannya. Setelah kita mengetahui tentang alat gerak atau organ gerak pada hewan, sekarang cobalah berkreasi tentang bagaimana hewan-hewan itu bergerak. Sekarang siapkan alat dan bahannya. Langkah-langkahnya seperti berikut. Siapkan kertas karton atau kardus tebal, kemudian gunting, pensil, penghapus, dan penggaris. Lalu, gambarlah pola pada kertas. Buatlah pola perbagian sesuai dengan bagian-bagian tubuh hewan yang kamu pilih. Misalnya, bagian kaki sendiri, bagian badan sendiri, dan lainnya. Gambar pola akan sangat menentukan hasilnya. Jadi, gambarlah pola dengan bentuk dan ukuran yang tepat antar bagian, agar pada saat menggabungkan nanti dapat menempel dengan baik dan menghasilkan bentuk hewan keseluruhan yang sesuai dengan aslinya. Kemudian, guntinglah kertas sesuai pola. Arah guntingan harus tepat pada garis dan gambar pola yang dibuat. Gabungkanlah bagian-bagian yang telah digunting menjadi sebuah model kerangka hewan. Contohnya seperti pola kuda di bawah ini. Ada ekor, ada badan, ada kaki, dan
penyambung-penyambungnya agar bisa terlihat seperti kuda aslinya dan bisa kita mainkan. Nah, kamu sekarang telah mengetahui macam-macam organ gerak dari hewan bertulang belakang tadi. Namun, ada yang harus kamu ketahui, bahwa hewan yang habitatnya di air memiliki sistem gerak yang berbeda. Contohnya adalah ikan. Coba kita baca tentang gerak ikan dalam air. Ayo, kita baca bareng-bareng. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal tersebut dikarenakan habitat ikan adalah di air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kiri dan ke kanan. Bentuk tubuh seperti ini berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan dalam air. Tahukah kamu, ikan dapat berenang karena memanfaatkan bentuk tubuhnya yang unik. Ikan memiliki gelembung renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya. Untuk menghasilkan gaya dorong ke depan, ikan akan bergerak dengan sirip samping dan sirip tengah, cocok hidup di terumbu karang. Jenis ini tidak dapat berenang secepat ikan yang menggunakan tubuh dan sirip ekornya. Nah, setelah tadi kita membaca tentang gerak ikan dalam air. Coba sekarang tuliskan ide pokok dan kalimat pengembangnya setiap paragraf. Setelah itu, buatlah sebuah karangan singkat dengan ide pokok berikut. Paragraf pertama, aku mempunyai hewan kesayangan. Paragraf kedua, aku bermain dengan hewan kesayanganku setiap hari. Paragraf ketiga, aku rajin memberinya makan. Dan yang paragraf keempat, aku rajin membersihkan tubuh dan kandangnya. Sedangkan soal yang kedua adalah perbedaan organ gerak pada hewan vertebrata merupakan karunia dan bentuk keadilan Tuhan. Amatilah salah satu binatang yang ada di sekitarmu, catatlah gerakan-gerakan yang dilakukan hewan tersebut, dan organ gerak yang digunakan. Oke, itulah pembelajaran pada pembelajaran kedua. Nanti silahkan kerjakan dan cobalah kerjakan di rumah bersama orang tuamu. Nanti kita bertemu lagi di pembelajaran ketiga. Ditutup oleh topik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.